Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta LDKS 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi LDKS, yaitu administrasi dan kesekretariatan. Apa sih pengertian administrasi dan kesekretariatan? Yuk kita bahas bersama pada video kali ini. Disimak ya. A. Pendahuluan. Setiap organisasi, apapun bentuknya, pasti mempunyai rumusan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi yang mempunyai rumusan tujuan yang jelas akan mendapatkan kemudahan ke arah mana organisasi itu akan dibawa. Perumusan tujuan organisasi yang jelas akan memudahkan organisasi dalam menentukan kebijakan organisasi. Perumusan tujuan meski menjadi syarat mutlak bagi organisasi, tetapi bukanlah merupakan satu-satunya syarat. Rumusan tujuan perlu ditopang oleh syarat-syarat lain yang tidak kalah pentingnya, diantaranya anggota, kelompok kerjasama, dan perangkat lainnya seperti kesekretariatan dan administrasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu administrasi. B. Administrasi. Administrasi adalah usaha atau kegiatan sekelompok orang yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, meliputi penetapan rencana program, pengorganisasian, penajaman dan penyelenggaraan program, kegiatan pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan pembuatan pelaporan, dan lain-lain. Secara sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan tata usaha, clerical work, atau kegiatan catat-mencatat atau tulis-menulis, atau secretarial work, atau pekerjaan sekretaris, yaitu keseluruhan kegiatan mencatat segala kejadian bagi pimpinan suatu organisasi. Keseluruhan rumusan pengertian administrasi secara sempit tersebut disebut juga kesekretariatan. Pengertian administrasi meliputi 1. Rangkaian kegiatan atau perbuatan termasuk kegiatan kesekretariatan. 2. Adanya kelompok orang. 3. Adanya kerjasama. Dan yang terakhir, nomor 4, adanya unsur-unsur untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai C. Kesekretariatan. Kesekretariatan disebut juga sebagai kegiatan tata usaha. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa tata usaha merupakan bagian pengertian sempit administrasi dan merupakan bagian yang cukup menunjang tercapainya tujuan administrasi. Dengan kata lain, kegiatan tata usaha atau kesekretariatan merupakan suatu bagian dari kegiatan administrasi. Kegiatan tata usaha atau kesekretariatan meliputi 1. Tulis-menulis, menulis rencana program, strategi pelaksanaan program sampai evaluasi. 2. Surat menyurat. 3. Kegiatan kearsipan dan agenda. 4. Pemilikan dan pemeliharaan buku induk organisasi. 5. Pengiriman dan penerimaan surat. Dan yang terakhir yaitu 6. Data-data lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tulis-menulis. 5 aturan baku kegiatan tata usaha. 1. Surat menyurat. 2. Agenda. 3. Buku agenda kegiatan. 4. Buku induk. 5. Kearsipan. 1. Surat menyurat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Hubungan yang terjadi antara pihak-pihak tersebut disebut kegiatan surat menyurat atau korespondensi. Nah, dilihat dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, surat dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Surat pribadi. 2. Surat dinas atau surat resmi. Dan yang ketiga yaitu surat niaga. Selain ketiga jenis surat tersebut, terdapat juga jenis surat yang lain, misalnya surat edaran, surat pengumuman, surat perjanjian, dan surat keputusan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian surat,
di mana dalam organisasi OSIS kita biasanya membuat surat dan kita harus mengetahui mengenai apa bagian-bagian surat, yaitu 1. Kop atau kepala surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor, lampiran, perihal, 4. Alamat tujuan, 5. Salam pembuka, 6. Isi surat, 7. Salam penutup, 8. Pengirim surat, dan 9. Tembusan. Lanjut, kita akan membahas mengenai kearsipan, agenda, dan ekspedisi. Yang pertama yaitu arsip. Arsip adalah suatu tempat penyimpanan dan pengolahan data-data tertulis seperti surat-surat dan dokumen-dokumen. Arsip memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, seolah-olah sebagai suatu pusat ingatan dari organisasi dalam memulihkan keterangan bila diperlukan. 2. Sebagai sarana pembuktian dalam peristiwa hukum. 3. Arsip mempunyai nilai sejarah yang menggambarkan peristiwa-peristiwa lampau. Dan yang keempat, arsip memberikan jasa dalam kemajuan dan perkembangan dunia keilmuan, dan lain-lain. Sistem penyimpanan atau pengarsipan ada 5 macam, yaitu 1. Sistem penyimpanan menurut abjad, yaitu berdasarkan nama orang atau organisasi utama. 2. Sistem penyimpanan menurut pokok soal, yaitu berdasarkan pada jenis dan isi surat. 3. Yaitu sistem penyimpanan menurut wilayah, yaitu berdasarkan pada asal daerah surat. Yang keempat yaitu sistem penyimpanan menurut nomor, yaitu berdasarkan angka nomor pada surat. Yang kelima yaitu sistem penyimpanan menurut tanggal, yaitu berdasarkan tanggal yang tertera pada surat tersebut. Yang kedua adalah agenda. Buku agenda adalah buku catatan yang bertanggal untuk 1 tahun periode yang berfungsi untuk mencatat surat-surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Orang yang bertugas mencatat surat masuk dan surat keluar atau mengagendakan surat disebut agendaris. Nah, buku agenda ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Agenda tunggal, yaitu agenda yang menggunakan 1 buku, lembaran sebelah kiri untuk surat masuk dan sebelah kanan untuk surat keluar. 2. Agenda ganda, yaitu agenda yang terdiri dari 2 buku, 1 buku khusus untuk mencatat surat masuk dan yang satunya lagi khusus untuk mencatat surat keluar. 3. Ekspedisi. Ekspedisi adalah kegiatan mengurus berupa mengirim atau mengantarkan surat-surat atau barang-barang. Orang yang bertugas untuk mengirim atau mengantar surat-surat atau barang-barang disebut ekspeditur. Lanjut, kita akan membahas mengenai buku induk dan agenda kegiatan. Yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku-buku yang memuat data-data identitas pengurus atau anggota organisasi yang bersangkutan. Buku ini berisi data-data atau identitas baik pengurus maupun anggota organisasi. Fungsi dari buku ini adalah untuk menginventarisasi data seluruh personal pengurus dan anggota organisasi lengkap dengan identitasnya. Yang kedua adalah buku agenda kegiatan. Buku agenda kegiatan merupakan buku yang berisi data-data rangkaian kegiatan organisasi selama periode tertentu. Buku ini digunakan setiap organisasi, jawatan, instansi, dan badan-badan yang berguna bagi kelengkapan administrasi dan laporan-laporan. Selesai sudah materi dan video pembahasan mengenai administrasi dan kesekretariatan pada kegiatan LDKS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memahami materi yang telah diberikan. Sampai jumpa pada video pembahasan materi berikutnya. Tetap semangat ya!